Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aswin Injar Haristama dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 4. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum uji daya hantar listrik larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Tujuan dari praktikum uji larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah untuk mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat-sifat yang ditimbulkan selama praktikum tersebut. Larutan elektrolit adalah larutan yang mampu untuk menghantarkan arus listrik. Larutan ini memberikan gejala berupa nyala lampu atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation dan anion. Jenis larutan elektrolit berdasarkan dari senyawa ionik, yaitu senyawa yang mempunyai ikatan ionik atau senyawa kovalen polar, senyawa yang mempunyai ikatan kovalen dan bersifat polar. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah elektrolit larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini disebabkan karena zat terlarut dapat larutan elektrolit kuat akan terurai sempurna dengan nilai derajat ionisasi sama dengan 1 menjadi ion-ion sepenuhnya, sehingga dalam larutan tersebut banyak mengandung ion-ion. Karena banyak ion yang dapat menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contohnya adalah NaCl. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sebagian dengan nilai derajat ionisasi 0 lebih dari alfa lebih dari 1, sehingga jumlah ion-ion dalam tersebut berjumlah sedikit. Hal ini disebabkan karena tidak semua molekul dari zat terlarut terurai menjadi ion-ion atau mengalami reaksi ionisasi yang tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya terdapat sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah CH3COOH atau asam asetat. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak mampu untuk menghantarkan arus listrik. Larutan ini tidak akan memberikan gejala nyala lampu maupun timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan non-elektrolit tidak mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation dan anion karena molekul dari zat terlarut tidak mengalami disosiasi atau reaksi ionisasi dalam air, sehingga tetap akan berupa molekul netral. Contohnya adalah larutan glukosa atau C6H12O6. Nah, dalam praktikum kali ini kita membutuhkan alat-alat. Yang pertama adalah lampu, kemudian penjepit buaya, kemudian ada paku, ada kabel, dan juga ada batu baterai. Sedangkan bahan-bahannya kita membutuhkan larutan NaCl, kemudian asam asetat, C6H12O6 atau glukosa, dan air murni, kemudian adalah tisu. Nah, yang pertama akan saya lakukan pengujian terhadap larutan NaCl. Nah, yang pertama kita masukkan paku ke dalam larutan NaCl. Nah, dari sini didapatkan bahwa lampu dapat menyala secara terang dan juga larutan di paku di dalam larutan NaCl ini mengeluarkan banyak sekali gelembung. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa larutan NaCl ini termasuk larutan elektrolit kuat. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pengujian larutan berikutnya, kita harus membersihkan paku agar bisa steril dan tidak bercampur nanti pada saat pengujian kita yang kedua. Nah, setelah kita masukkan ke dalam air biasa, kemudian kita ambil tisu dan kita lap sampai bersih ya, teman-teman. Nah, setelah ini paku dan alat pengujinya dapat digunakan pada larutan selanjutnya.
Oke teman-teman, jadi percobaan yang kedua akan kita lakukan pada asam asetat. Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi telah kita lakukan, yaitu memasukkan kedua paku ini ke dalam asam asetat, kemudian kita amati perubahannya. Nah, ternyata setelah paku saya masukkan ke dalam asam asetat, paku ini terdapat sedikit gelembung. Namun, lampu tidak dapat menyala. Hal ini dapat disimpulkan bahwa asam asetat merupakan elektrolit lemak. Sebelum melakukan pengujian yang ketiga, kita akan melakukan sterilisasi dengan cara memasukkan paku yang telah kita pakai tadi ke air murni. Kemudian kita bersihkan dengan tisu yang bersih. Kalau sudah, paku ini sudah siap untuk kita melakukan percobaan kepada larutan selanjutnya. Nah, larutan selanjutnya yang kita akan ujikan adalah C6H12O6 atau biasa kita sebut dengan glukosa. Langkah-langkahnya seperti yang tadi kita lakukan, yaitu memasukkan dua buah paku ke dalam larutan C6H12O6. Nah, dari sini dapat kita temukan bahwa paku yang dimasukkan ke dalam larutan C6H12O6 ini tidak terdapat gelembung dan juga lampu tidak menyala. Hal ini dapat disimpulkan bahwa C6H12O6 adalah larutan non-elektrolit atau larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik.